Baik, mari kita perhatikan latihan soal tentang penyajian data. Ya, di sini disajikan suatu data yaitu tentang hasil analisis kandungan mineral dalam air tanah selama bulan Januari sampai bulan April. Diperoleh data sebagai berikut. Ini pada minggu ke-1 hasil analisis menunjukkan kandungan kation Na plus 3 ppm, K plus 7 ppm, Mg2 plus 12 ppm, Ca2 plus 9 ppm, dan Fe3 plus 15 ppm. Hasil analisis ppm minggu kedua, kandungan kation Na plus adalah 5 ppm, K plus 7 ppm, Mg2 plus 16 ppm, Ca2 plus 19 ppm, dan Fe3 plus 10 ppm. Pada minggu ketiga, hasil analisis diperoleh kation Na plus 8 ppm, K plus 12 ppm, Mg2 plus 22 ppm, Ca2 plus 16 ppm, dan Fe3 plus 18 ppm. Dan minggu keempat diperoleh hasil Na plus 10 ppm, K plus 14 ppm, Mg2 plus 7 ppm, Ca2 plus 24 ppm, dan Fe3 plus 30 ppm. Nah, berdasarkan hasil analisis tersebut, kita diminta untuk menyajikan data kandungan mineral dalam air tanah pada minggu ke-1 sampai minggu ke-4 dalam bentuk tabel. Juga di sini kita diminta untuk menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran yang hanya menunjukkan perbandingan komposisi ion logam alkali pada minggu kedua. Nah, bagaimana menyajikan data hasil analisis kation dari minggu ke-1 sampai minggu ke-4? Nah, karena yang diinginkan adalah kation dari minggu ke-1 dan minggu ke-4, maka kita buat tabel sebagai berikut. Ya, tabelnya seperti ini. Jadi kita buat kolom-kolom, di mana pada kolom tersebut kita masukkan kation-kation mulai dari minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, dan minggu ke-4. Kemudian setiap minggu kita buat 2 kolom lagi, yaitu 1 kolom untuk kation dan 1 kolom lagi untuk jumlah masing-masing dari kation ya dalam satuan ppm. Begitu pula minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Nah, sajian tabelnya seperti tadi ya. Nah, kemudian kita juga diminta untuk membuat diagram lingkaran ya yang hanya menunjukkan perbandingan komposisi logam alkali pada minggu kedua. Nah, berarti kalau kita lihat pada kolom minggu kedua, di situ komposisi logam alkali adalah Na plus 5 ppm dan K plus 7 ppm. Nah, setelah kita lihat pada minggu kedua tersebut, Na plus dan kation K plus, nah kita jumlahkan kedua kation tersebut, ya, yaitu Na plus 5 ppm ditambah K plus 7 ppm, sehingga total adalah 12 ppm. Kemudian kita hitung persentase masing-masing dari kation, yaitu Na plus kita peroleh hasil 41,67%, dan K plus sisanya berarti ya 100 dikurangi 41,67 berarti 58,33%. Ya, cara perhitungannya seperti terlihat. Ya, langkah selanjutnya adalah setelah kita mengetahui persentase masing-masing dari kation, kita buat diagram lingkarannya. Ya, masih ingat ya cara membuat diagram lingkaran? Berarti dari hasil persentase masing-masing kation, ya, Na plus dan K plus, nah persentasenya dikalikan dari 360 derajat ya, karena untuk lingkaran itu kan sudutnya 360 derajat, sehingga kita peroleh diagram lingkaran seperti ini. Ya, mudah-mudahan dari contoh tersebut kita akan lebih jelas ya. Coba kita menghitung ya.
Kita membuat diagram lingkaran yang hanya memperlihatkan perbandingan total komposisi logam alkali tanah saja dari minggu ke-1 sampai minggu ke-4. Ya, bisa ya didiskusikan. Ya, diperhatikan di situ pertanyaannya adalah perbandingan total komposisi logam alkali tanah saja. Ya, tetapi total. Berarti kalau total mulai dari minggu ke-1 sampai minggu ke-4. Ya, selamat mengerjakan ya. Bisa ya insya Allah.